Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai rancangan pembelajaran dalam UPD yang tertera pada topik 5 ruang kolaborasi pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Chelsea Afia Rahmanika Nasya, selanjutnya ada Dede Rohmatin, dan yang ketiga ada Linda Safitri, yang keempat ada Jody Hartantio, dan yang terakhir ada Pramuja Pangestu. Rancangan dalam UBD memiliki 7 aspek yang masing-masing akan menjadi bahasan dalam setiap kelompok, seperti yang tertuang dalam diagram aspek pemahaman peserta didik dalam UBD atau Understanding by Design. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, berdasarkan pernyataan Wijen dan Miktai pada tahun 2005, agar peserta didik itu terlibat dalam eksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting, yaitu pendidik bisa memberikan pengalaman atau experience kepada peserta didik ketika mempelajari materi dan memberikan fasilitas dengan baik, yang dimana hal itu memungkinkan peserta didik melakukan apa yang telah mereka pelajari. Nah, jadi untuk melibatkan peserta didik dalam pembelajaran, pendidik itu perlu mendesain pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat secara langsung dengan pengalaman yang bermakna, serta mengeksplorasi materi pembelajaran. Oke, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendorong peserta didik terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide penting dan pertanyaan penting. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis proyek. Ya, berikan proyek-proyek yang menantang dan memerlukan pemikiran kreatif serta analitis. Ajak peserta didik untuk memilih topik atau masalah yang mereka anggap penting dan dorong mereka untuk menyelidiki secara mendalam. Tentunya dengan belajar berbasis proyek, peserta didik dituntut untuk aktif dalam pembelajaran khususnya dalam pengerjaan proyek. Kemudian yang kedua diskusi terbimbing, itu susun pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memicu refleksi dan pemikiran kritis, berikan ruang bagi peserta didik untuk berdiskusi tentang ide-ide mereka sendiri serta untuk mendengarkan dan menanggapi ide-ide orang lain. Nah, dengan diskusi ini kita dapat menstimulasi anak agar lebih aktif dalam menyuarakan ide-idenya gitu. Nah, kemudian penugasan penelitian. Jadi peserta didik diberikan tugas-tugas penelitian yang memungkinkan untuk mengeksplorasi topik-topik yang relevan dan menarik minat mereka. Nah, guru di sini harus memberikan panduan yang jelas dan sumber daya yang sesuai untuk membantu mereka dalam proses penelitian. Tentunya di dalam penelitian ini siswa berperan aktif dalam pembelajaran karena mereka sendiri eh, sebagai yang mengumpulkan data dan mengolah data dan mempresentasikan datanya sehingga mereka mendapatkan pemahaman yang utuh tentang topik yang mereka teliti. Ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Jody. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya di sini ada brainstorming, yaitu mengadakan sesi brainstorming di mana peserta didik dapat berbagi ide-ide mereka tentang topik tertentu. Dorong mereka untuk berpikir di luar kotak dan untuk tidak takut untuk mengemukakan ide-ide yang mungkin berbeda. Lalu ada simulasi dan permainan peran, yaitu gunakan simulasi atau permainan peran untuk membantu peserta didik memahami konteks-konteks yang kompleks dan untuk merangsang pertanyaan-pertanyaan yang dalam. Contohnya seperti peserta didik memperagakan hewan ataupun pekerjaan seseorang. Lalu yang keenam di sini ada menggunakan teknologi, yaitu memanfaatkan teknologi seperti forum online, platform berbagi informasi, dan alat kolaborasi virtual lainnya untuk memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide-ide antara peserta didik lainnya. Ya, selain cara-cara yang telah disebutkan tadi, di sini saya ingin menjelaskan 2 poin atau 2 cara lain
yang dapat digunakan untuk mendorong peserta didik agar terlibat aktif dalam mengeksplorasi ide-ide dan pertanyaan penting. Yaitu yang pertama atau poin yang ketujuh, yaitu kita sebagai guru harus mendukung kepemimpinan siswa. Caranya adalah dengan memberikan kesempatan bagi para peserta didik itu untuk memimpin diskusi dan juga menyusun pertanyaan atau merancang kegiatan pembelajaran sendiri. Nah, hal ini itu bisa membantu mereka untuk menumbuhkan rasa berpengaruh pada proses pembelajaran. Nah, yang kedelapan yaitu memberikan umpan konstruktif. Jadi sebagai guru kita itu harus memberikan umpan balik kepada siswa. Umpan baliknya yang bagaimana? Yaitu umpan balik yang membangun dan juga membimbing peserta didik secara terarah, sehingga itu membantu peserta didik dalam mengembangkan pemikiran mereka lebih lanjut. Nah, dorongan untuk mereka ini merefleksikan pemahaman mereka sendiri dan untuk terus mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Pertanyaan kedua yaitu kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak peserta didik, pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Nah, agar peserta didik dapat menampilkan kemampuan puncaknya, maka kita gunakan asesmen unjuk kerja sebagaimana asesmen utama dalam UBD begitu. Di sini kita memberi contoh pada konteks mata pelajaran matematika fase C, di mana capaian pembelajarannya yaitu pada akhir fase C, peserta didik dapat menentukan keliling dan luas berbagai bentuk bangun datar, segitiga, segi empat, dan segi banyak, serta gabungannya. Nah, tentu di sini hasil akhir yang diinginkannya yaitu peserta didik itu bisa menentukan keliling dan luas berbagai bangun datar gitu, menghitung keliling dan luasnya. Nah, asesmen yang digunakan yaitu asesmen unjuk kerja, mengukur luas dan keliling ruang kelas gitu. Di sini kita gunakan ruang kelas peserta didik gitu yang biasa mereka gunakan untuk belajar. Di sini kita memberi contoh ada ruang kelasnya. Denah ruang kelasnya di sini ada sebuah persegi begitu yang kita ibaratkan sebagai ruang kelas peserta didik dengan ada 3 jenis tembok yang menonjol begitu seperti tiang namun di sisi di pinggirnya begitu. Di ujung-ujung temboknya, bukan di tengah-tengah tembok layaknya tiang begitu. Nah, peserta didik akan mengukur keliling dan luas dari ruang kelas ini yang bentuknya tidak sempurna persegi begitu, tidak berbentuk persegi secara sempurna namun ada tonjolan-tonjolannya. Tentu ini memerlukan analisis begitu, bagaimana cara mengukur ruang kelas yang terdapat tembok yang menjorok ke dalam begitu sehingga bentuknya tidak persegi utuh begitu. Adapun kegiatan belajar yang dilakukan yaitu pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Di sini peserta didik tentu telah memahami cara menghitung luas bangun datar sempurna begitu, telah bisa menghitung luas dan keliling persegi bagaimana, persegi panjang bagaimana dan lain sebagainya. Nah, mereka kemudian melihat denah ruang kelas yang disediakan tadi begitu, bentuknya seperti apa, kemudian diperlihatkan, dijelaskan ada tonjolan seperti itu, apakah bentuknya betul-betul persegi jika seperti itu begitu. Kemudian peserta didik akan secara berkelompok memecahkan bagaimana kira-kira untuk menentukan luas, menentukan keliling dari ruang kelas dengan bentuk yang seperti itu, begitu. Itu agar peserta didik dapat menunjukkan pemahaman puncaknya, menunjukkan keterampilan puncak mereka dalam menghitung bangun datar luas dan keliling bangun datar. Kemudian mereka juga memerlukan pengalaman luar kelas, begitu. Pengalaman luar kelas yang diberikan yaitu mengamati
bentuk halaman sekolah misalnya. Karena kan biasanya bentuk halaman sekolah itu tidak berbentuk persegi atau persegi panjang, tidak berbentuk bangun datar sempurna begitu. Kemudian mereka menganalisis bentuknya itu bagaimana, apakah mewakili bentuk bangun datar yang sempurna atau tidak begitu. Ataukah jika dilihat dapat ditarik atau terdapat gabungan dari bangun datar yang lain begitu. Kemudian kira-kira bagaimana mereka akan menghitung keliling dan luas dari halaman sekolah tersebut begitu. Demikianlah penjelasan dari langkah rancangan pembelajaran dalam UBD lembar kerja E, yaitu Explore, Experience, Enable, dan Equip dari kelompok 3. Kami kelompok 3 memohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.